Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sahabat spiritual dimanapun kalian berada? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah, diberi kesehatan lahir batin, dan dilimpahkan rezeki yang halal dan berkah. Amin ya Rabbal A'alamin, sahabat Qodam sejati yang dirahmati Allah. Setiap manusia yang hadir ke dunia ini membawa garis kehidupan yang unik, yang telah ditentukan oleh kehendaknya. Ada yang menapaki hidup sebagai insan biasa, namun ada pula yang dititipkan misi istimewa, menjadi pelindung rahasia langit dan menjadi penghubung antara dunia fisik dengan anugerah dari alam tinggi. Dan kepada jiwa-jiwa terpilih inilah, kadang Allah amanahkan penjaga tak kasat mata makhluk cahaya dari alam gaib. Salah satu dari penjaga langka itu adalah Qodam Macan Putih, entitas spiritual dari alam nurani berwujud harimau putih yang hanya datang untuk melindungi insan dengan misi besar dan tanggung jawab tinggi. Namun kehadiran Qodam semacam ini tidak sembarangan, karena biasanya meninggalkan tanda-tanda khusus pada jasad orang yang dijaganya. Nah, di video ini kita akan membahas 10 ciri fisik yang sering muncul pada orang-orang yang berada dalam lindungan Qodam Macan Putih. Tanda-tanda ini bukan hanya unik, tetapi juga syarat dengan makna ruhani yang dalam. Apa saja ciri-cirinya? Sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Sahabat Qodam sejati yang diberkahi oleh semesta, sebelum kita melanjutkan ke pembahasan utama, marilah kita sejenak menenangkan diri. Tarik napas perlahan dan hembuskan dengan tenang. Izinkan kata-kata ini meresap dalam kalbumu menjadi doa, afirmasi, dan pengingat akan siapa dirimu sebenarnya di mata langit. Pejamkan matamu sejenak jika memungkinkan dan dengarkanlah dengan hati yang terbuka. Aku adalah jiwa yang terpilih. Aku bukan hadir ke dunia ini tanpa alasan. Ada misi besar dalam hidupku yang telah ditetapkan oleh Yang Maha Kuasa. Bahkan sebelum aku dilahirkan, aku percaya bahwa setiap langkahku dipandu oleh cahayanya. Aku tidak sendiri, ada kekuatan tak terlihat yang menjaga, membimbing, dan menyelimuti langkah-langkahku dengan perlindungan dari alam gaib. Dalam diriku mengalir kekuatan leluhur. Dalam nadiku bergetar warisan spiritual yang telah dititipkan oleh langit kepada tanah tempatku berpijak. Dan aku siap menerimanya dengan rendah hati. Aku bukan orang biasa, aku adalah penjaga keseimbangan, pemikul rahasia, dan penyambung kehendak langit yang tersembunyi di balik bisu semesta. Aku tidak harus menjelaskan siapa diriku kepada dunia, karena getarku akan berbicara sendiri kepada mereka yang mampu merasakannya. Saat dunia memejamkan mata terhadap yang halus dan gaib, aku membuka jendela batinku, menyambut setiap bisikan nurani yang mengantarku pada pemahaman sejati. Aku tidak takut pada kegelapan, karena cahaya dalam diriku jauh lebih besar dari bayangan manapun yang datang menghampiri. Aku dilindungi oleh kekuatan yang tak terlihat. Aku disertai oleh makhluk cahaya yang hadir. Bukan untuk disembah, tapi untuk mengingatkanku bahwa aku dicintai, dijaga, dan dihormati oleh alam semesta. Aku bukan penguasa atas mereka, tapi aku satu dalam perjanjian batin yang lahir dari kesucian niat. Tubuhku adalah wadah suci, setiap helaan napasku adalah zikir, setiap langkahku adalah doa. Setiap keputusan yang kuambil, jika dengan kesadaran penuh, adalah bagian dari jalan takdirku yang terang. Aku membuka diri untuk menerima petunjuk dari langit.
Aku tidak ragu akan intuisi yang Allah titipkan dalam hatiku. Aku memilih untuk tidak menyangkal isyarat batin, karena itu adalah suara jiwa yang ingin menyatu kembali dengan asalnya. Aku menerima dan memaafkan diriku sendiri. Aku tidak lagi menggenggam luka masa lalu. Aku belajar bahwa penderitaan pun adalah bentuk cinta Allah agar aku tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih terang. Hari ini aku tidak meminta kekuatan untuk mengalahkan orang lain. Aku hanya memohon kekuatan agar tetap mampu menaklukkan diriku sendiri, agar aku tak menjadi hamba bagi egoku, agar aku tak menjadi budak dari ketakutanku, agar aku tetap menjadi cahaya kecil yang mampu menuntun orang lain keluar dari kegelapan. Aku siap menerima keberadaan Qodam sebagai amanah, bukan sebagai alat kesombongan. Aku memilih untuk menjadikan kekuatan spiritual ini sebagai jembatan untuk lebih dekat kepadanya, bukan untuk merasa lebih tinggi dari manusia lain. Aku akan menjaga hati, ucapan, dan perbuatanku, karena aku tahu semakin tinggi energi spiritualku, semakin besar pula tanggung jawabku di dunia ini. Mulai hari ini, aku berjalan dalam keheningan yang penuh makna. Aku tidak butuh pengakuan, karena aku sudah diakui oleh langit. Aku tidak butuh pujian, karena aku tahu siapa yang selalu melihatku. Bahkan dalam sunyi sekalipun, aku bersyukur karena aku adalah cahaya kecil dalam dunia yang sering gelap. Dan aku akan terus bersinar, meski hanya untuk satu jiwa yang tersesat. Karena jika aku bisa menerangi satu hati saja, maka keberadaanku di dunia ini tidak sia-sia. Ya Rob, kuatkan aku, ya semesta, bimbing aku. Dan wahai penjaga yang dititipkan untukku, dampingilah aku agar aku tetap pada jalan yang Engkau ridhoi. Inilah 10 ciri fisik yang menjadi isyarat bahwa seseorang dijaga oleh Qodam macan putih. 1. Tatapan mata yang memiliki 2 kekuatan. Tatapan mata bukanlah sekadar gerakan bola mata yang mengarah ke suatu titik. Ia adalah pancaran langsung dari energi batin yang mengalir dari dalam diri seseorang menuju dunia luar. Dalam dunia spiritual, tidak sedikit orang yang percaya bahwa tatapan mata menyimpan 2 kekuatan yang sangat bertolak belakang, kekuatan penyembuh dan kekuatan penghancur. Tatapan adalah cermin jiwa. Bagi mereka yang batinnya bersih, tulus, dan penuh cinta kasih, maka tatapan matanya menenangkan, menyembuhkan luka-luka yang tak terlihat, membuat hati orang lain merasa nyaman, aman, bahkan bisa menangis hanya karena merasa dimengerti. Tatapan seperti ini membawa getaran penyembuhan yang sangat dalam. Tidak perlu banyak kata, cukup 1 kali tatap, dan orang bisa merasakan bahwa di hadapannya berdiri seseorang yang memiliki energi welas asih yang besar. Namun sebaliknya, bagi mereka yang batinnya penuh dendam, kemarahan, atau kekuatan gaib yang tidak terkendali, maka tatapan matanya bisa terasa mengintimidasi, menusuk, bahkan merobek ketenangan batin orang lain. Tatapan jenis ini bukan hanya tidak nyaman dilihat, tetapi bisa meninggalkan jejak energi negatif yang kuat. Ada orang-orang tertentu yang memiliki kemampuan untuk melumpuhkan semangat seseorang hanya dengan pandangan matanya. Bahkan dalam beberapa tradisi kuno, ini disebut sebagai mata yang membakar. Tatapan yang tidak hanya melihat, tetapi menembus dan mengubah struktur energi orang yang dilihatnya. 2 kekuatan yang bersembunyi dalam mata manusia ini bukan hanya mitos. Dalam pengamatan spiritual yang dalam, kekuatan ini nyata dan bisa dirasakan oleh mereka yang peka.
Mata tidak hanya melihat, mata juga memancarkan. Mata bisa menjadi alat berkat atau menjadi saluran kutuk, tergantung siapa pemiliknya dan bagaimana hatinya. Coba perhatikan orang-orang yang kita temui setiap hari. Ada yang sekali menatap kita, rasanya sejuk, menenangkan, membuat kita ingin lebih lama bersamanya. Tapi ada pula yang sekali melihat kita, rasanya seperti ditekan, digertak, dan ingin segera menjauh. Ini bukan kebetulan, ini adalah pantulan dari kekuatan batin yang keluar melalui jendela jiwa, yaitu mata. Kekuatan pertama, tatapan penyembuh, muncul dari niat baik, keikhlasan, doa, dan latihan batin. Orang-orang seperti ini biasanya sering menenangkan diri, menjauh dari konflik, serta menjaga hati dan pikirannya dari rasa iri, dengki, atau marah. Tatapannya adalah pancaran cinta yang tulus, dan semesta merespon itu dengan menjadikan kehadirannya sebagai penyejuk bagi sekitar. Kekuatan kedua, tatapan penghancur, lahir dari luka batin yang tidak diobati, dendam masa lalu, atau kesadaran spiritual yang condong ke arah gelap. Orang-orang ini mungkin tidak selalu menyadarinya, tapi energi yang terpancar dari matanya membawa gangguan, tekanan, atau bahkan rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Ada alasan mengapa dalam tradisi Jawa dan Nusantara, orang tua dulu sering berkata, "Ati-ati wong kui mripate meden-medeni." Artinya, hati-hati orang itu matanya menakutkan. Ini bukan sekadar omongan kosong. Karena leluhur kita memahami mata adalah gerbang keluar masuknya energi batin. Dan yang lebih dalam lagi, terkadang kekuatan dalam tatapan bukanlah milik si pemilik mata, tetapi bisa jadi milik entitas gaib yang bersamanya. Khodam, jin pendamping, atau energi leluhur yang belum terselesaikan. Maka dari itu, penting untuk selalu menyucikan batin, agar yang terpancar dari mata adalah cahaya, bukan bayangan kegelapan. 2. Garis bulan sabit di telapak tangan. Di antara berbagai rahasia yang tersembunyi dalam tubuh manusia, telapak tangan adalah salah satu wilayah yang dipercaya menyimpan banyak simbol gaib dan pertanda spiritual. Sejak zaman dahulu, para ahli hikmah, para wali, bahkan para pertapa telah membaca tanda-tanda kehidupan, takdir, dan perlindungan gaib melalui garis-garis yang terbentuk secara alami di telapak tangan. Salah satu garis yang paling misterius namun sangat sakral adalah garis bulan sabit. Garis ini tidak dimiliki oleh semua orang. Hanya sedikit yang terlahir dengan tanda ini. Dan yang memilikinya seringkali tak menyadari betapa besarnya makna dan perlindungan yang tersimpan di baliknya. Garis bulan sabit biasanya berbentuk setengah lingkaran, menyerupai sabit yang tipis dan melengkung halus. Ia bisa berada di bawah ibu jari, di tengah telapak, atau di sekitar garis kehidupan. Letaknya tidak selalu sama, namun bentuknya khas. Melengkung seperti cahaya bulan yang sedang separuh. Lembut tapi terasa anggun saat diamati. Dalam ilmu hikmah dan kebatinan, garis bulan sabit dikenal sebagai sirul hifz, yang berarti rahasia perlindungan. Para guru spiritual meyakini bahwa seseorang yang memiliki garis ini telah memiliki ikatan spiritual sebelum ia lahir ke dunia. Ia bukan jiwa biasa. Ia adalah ruh yang sebelum menempati jasad telah menandatangani sebuah perjanjian dengan langit. Perjanjian tentang tugas, penjagaan, dan jalur hidup yang tidak lazim. Orang-orang dengan garis ini seringkali mengalami hal-hal luar biasa sejak kecil. Mereka selamat dari kecelakaan besar, terlindungi dari bahaya yang menimpa orang lain, dan memiliki insting yang tajam dalam menghindari niat jahat seseorang. Tanpa ilmu bela diri, mereka bisa selamat dari niat buruk,
bahkan dari serangan halus seperti santet, pelet, atau teluh. Garis ini juga menjadi penanda bahwa jiwa pemiliknya dijaga oleh entitas gaib, baik itu malaikat, khodam putih, ataupun leluhur spiritual yang bersih. Perlindungan ini bukan untuk kesombongan, tetapi sebagai pengingat bahwa mereka memiliki misi jiwa yang besar. Namun, keberadaan garis ini tidak serta-merta menjadikan hidup mereka mudah. Justru sebaliknya, mereka sering diuji lebih berat daripada orang kebanyakan. Karena sebuah pedang yang tajam harus diuji dengan api yang membakar. Dan jiwa yang besar harus melalui ujian yang besar pula. Cobaan demi cobaan datang, bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menguatkan. Karena mereka tidak hanya hidup untuk dirinya sendiri, tapi juga menjadi pelindung bagi orang lain, walau seringkali tanpa disadari. Secara fisik, garis ini biasanya lebih dalam dibanding garis tangan lain. Ia tidak mudah pudar, meskipun kulit mengelupas atau mengalami luka. Garis ini bertahan, seakan menjadi penanda permanen dari langit. Dalam beberapa kasus, garis ini justru baru muncul setelah seseorang mengalami kejadian spiritual, seperti mimpi bertemu sosok berjubah putih, harimau putih, atau setelah selamat dari bahaya besar. Tanda ini muncul sebagai stempel dari dimensi lain bahwa jiwa mereka kini diakui dan dijaga. Para ahli spiritual seringkali menyarankan, jika seseorang memiliki garis ini, hendaknya ia memperbanyak zikir, menjauhi kezaliman, dan memperkuat koneksi dengan Yang Maha Kuasa. Sebab garis ini bukan hanya tanda penjagaan, tetapi juga simbol amanah. Jika disalahgunakan, maka kekuatan gaib yang mengiringinya bisa menjadi bumerang. Sebaliknya, jika dijaga dengan ketulusan, maka perlindungan dan petunjuk dari langit akan semakin kuat mengalir dalam hidupnya. Garis bulan sabit bukan sekadar bentuk unik di telapak tangan. Ia adalah pertanda langit, sinyal bahwa seseorang tidak berjalan sendiri. Dan barang siapa mampu membaca, menjaga, serta menghargai tanda ini, maka ia telah membuka satu pintu besar menuju pemahaman spiritual yang lebih dalam. 3. Rambut tebal di tengkuk dan bahu. Di balik tubuh manusia yang tampak biasa, seringkali tersembunyi tanda-tanda yang membawa makna lebih dalam dari yang bisa dijelaskan oleh logika. Salah satu tanda itu, yang kerap terabaikan karena dianggap wajar, adalah rambut tebal yang tumbuh di bagian tengkuk dan bahu. Bagi sebagian orang, rambut ini hanyalah hal biasa, sekadar bagian dari genetika atau ciri fisik yang tidak memiliki arti istimewa. Namun, dalam pandangan metafisik dan kebatinan, rambut tebal di tengkuk dan bahu dipercaya sebagai penanda energi spiritual yang besar, serta perlindungan gaib yang menyelimuti tubuh seseorang. Di dunia spiritual Jawa kuno, ada sebuah kepercayaan bahwa tubuh manusia tidak hanya terdiri dari daging dan tulang, tetapi juga menjadi wadah dari energi-energi halus yang berasal dari alam semesta. Energi ini bisa menjadi sumber kekuatan, perlindungan, dan intuisi, tergantung pada bagaimana seseorang menjaganya. Rambut yang tumbuh lebat di area tengkuk dan bahu adalah salah satu manifestasi dari energi tersebut. Orang-orang yang memiliki tanda ini biasanya menyimpan kekuatan batin alami, bahkan tanpa perlu belajar secara formal tentang ilmu spiritual atau kebatinan. Mereka adalah pribadi-pribadi yang diisi secara alamiah sejak lahir. Dalam istilah spiritual Jawa, mereka disebut sebagai keturunan linuwih, yakni orang-orang yang membawa bekal dari kelahiran sebelumnya atau mendapat warisan energi dari leluhur. Letaknya pun bukan sembarangan. Tengkuk adalah titik penting dalam aliran energi tubuh.
Ia menjadi pintu masuk dan keluar dari aura, serta tempat berkumpulnya energi spiritual. Sementara bahu adalah tempat menanggung beban, baik secara fisik maupun metafisik. Maka rambut yang tumbuh lebat di kedua area ini dipercaya sebagai tameng alami, semacam jubah halus yang melindungi pemiliknya dari serangan energi negatif. Tak jarang, orang dengan tanda ini memiliki firasat yang kuat. Mereka bisa merasakan bahaya sebelum itu terjadi, mampu membaca niat tersembunyi dari tatapan orang lain, dan seringkali terhindar dari bahaya tanpa alasan yang logis. Beberapa dari mereka bahkan bisa merasakan kehadiran makhluk tak kasat mata atau memiliki mimpi yang menjadi kenyataan. Semua ini bukan kebetulan, melainkan bagian dari sensitivitas spiritual yang datang bersama tanda tersebut. Namun tentu, tanda ini bukan hanya anugerah. Ia juga membawa tanggung jawab besar. Energi yang besar, jika tidak dikendalikan dengan kesadaran, bisa menarik entitas halus atau menguras energi tubuh secara tiba-tiba. Oleh karena itu, mereka yang memiliki rambut tebal di tengkuk dan bahu disarankan untuk menjaga keseimbangan batin. Menjaga pikiran dari amarah, menjaga hati dari iri, serta memperkuat jiwa dengan doa dan zikir secara rutin. Salah satu ciri khas dari orang-orang bertanda ini adalah kecenderungan mereka untuk menyendiri. Mereka merasa nyaman dalam keheningan. Mereka tidak mudah larut dalam keramaian karena batinnya terlalu peka untuk menyerap energi dari sekitar. Mereka lebih suka mengamati daripada berbicara. Dan ketika mereka berbicara, kata-katanya terasa dalam dan menggugah, seolah keluar dari sumber kebijaksanaan yang tidak tampak. Dalam ilmu tasawuf, hal seperti ini dianggap sebagai karamah tersembunyi. Sebuah keistimewaan yang tidak diumbar, tapi terasa oleh siapa saja yang berinteraksi dengan mereka. Orang-orang seperti ini tidak selalu menjadi tokoh besar atau dikenal publik. Namun kehadirannya membuat orang merasa aman, tentram, dan ringan. Mereka seperti punya medan energi yang menenangkan. Jadi, jika Anda atau seseorang yang Anda kenal memiliki rambut tebal di bagian tengkuk dan bahu, jangan buru-buru mencukur atau merasa malu. Bisa jadi itu adalah tanda alam bahwa Anda sedang dijaga, dibimbing, dan mungkin disiapkan untuk sebuah misi yang belum Anda sadari sepenuhnya. Hargai tanda itu. Rawat energi yang menyertainya. Karena siapa tahu, di balik keheningan Anda, tersembunyi kekuatan besar yang hanya akan muncul pada waktu yang tepat. 4. Tanda lahir misterius atau bekas luka gaib. Terkadang ada bekas seperti cakaran samar, oval, bulu, atau bentuk menyerupai kepala harimau yang tidak diketahui asalnya. Bisa jadi itu adalah tanda penjagaan spiritual yang pernah diberikan melalui mimpi atau pengalaman metafisik. 5. Langkah kaki berat dan berwibawa. Cara berjalan mereka mantap, langkahnya tegas, dan seringkali tanpa mereka sadari, orang-orang di sekitarnya langsung menoleh saat mereka lewat. Dalam ajaran kejawen, ini disebut memiliki langkah harimau. 6. Pernapasan panjang dan stabil. Ciri lainnya adalah napas yang dalam dan teratur, bahkan dalam kondisi tertekan. Saat berzikir, napas mereka seolah selaras dengan denyut hati dan semesta. Ini menunjukkan pengaruh energi kodam melalui jalur pernapasan batin. 7. Menyukai alam dan dekat dengan binatang. Mereka betah berada di alam terbuka, hutan, gunung, sawah, dan memiliki kedekatan batin dengan makhluk ciptaan Allah lainnya. Hewan-hewan merasa aman di dekat mereka karena aura spiritual yang mereka pancarkan. 8. Mimpi dan intuisi sebagai petunjuk.
Mereka sering mendapat mimpi tentang harimau putih, tempat keramat, atau petunjuk-petunjuk spiritual. Di kehidupan nyata pun intuisi mereka sangat tajam, dapat menghindari bahaya yang belum terjadi atau merasakan niat tersembunyi orang lain. 9. Telinga peka dan bentuk khas. Bentuk telinga agak lebar ke depan. Cuping tebal dan hangat, sensitif terhadap suara yang tidak terdengar oleh orang biasa. Kadang mendengar suara samar, seperti angin atau bisikan yang memberi petunjuk. Ini adalah bentuk komunikasi gaib yang halus. 10. Postur tubuh tegap dan wibawa alami. Mereka memiliki tubuh yang tegap secara alami, meskipun tidak berlatih bela diri. Duduk atau berdiri selalu tampak waspada dan seimbang. Postur ini adalah penyesuaian energi khodam agar selalu siap dalam diam dan menjaga aura kewibawaan. Sahabatku yang budiman, setelah mengetahui satu persatu tanda-tanda fisik tersebut, kita bisa memahami bahwa penjagaan dari alam gaib bukan sekadar mistik. Ia adalah amanah besar. Penjagaan dari Kodam bukan berarti bebas dari ujian, tetapi dibimbing agar tetap kokoh menghadapi cobaan. Ia menjaga bukan agar kamu tak terluka, tapi agar kamu tidak hancur saat terluka. Jika kamu memiliki sebagian dari tanda-tanda ini, maka itu bukan alasan untuk sombong, tapi panggilan untuk bertanya pada diri sendiri, apa misiku di dunia ini? Untuk apa kekuatan ini Allah titipkan padaku? Ingat, Khodam tidak akan tinggal lama pada jiwa yang sombong, penuh iri dan maksiat, tapi akan menetap pada hati yang bersih, lisan yang santun, dan jiwa yang adil. Maka jagalah hatimu seperti engkau menjaga amanah besar dari langit. Semoga engkau menjadi pribadi yang tidak hanya dijaga di dunia, tapi juga dijaga dari kegelapan akhirat. Jadikan energi Kodam ini sebagai jembatan untuk semakin dekat kepada Allah, bukan untuk pamer kesaktian atau keangkuhan. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Semoga ilmu ini bermanfaat dan menjadi cahaya dalam perjalanan hidupmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rahmat Allah senantiasa mengiringi setiap langkahmu